Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana Jibril wa Mikail wa Israfil wa Amir as-samawati wal ardh alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haq bi'iznik anta tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikail, dan Tuhannya malaikat Mikail, wa Israfil, dan Tuhannya Israfil. Fatirus samawati wal ardh, Dia zat yang mencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, Dialah zat yang maha mengetahui semua yang tidak nyata, yang tidak tampak oleh mata kepala, wasyahadah, dan yang tertangkap oleh mata indera kita. Anta tahkumu baina ibadik, Engkau adalah zat yang maha mengambil putusan terhadap hamba-hambamu fi makhtalafu fi, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Anta tahdi man tasha, Engkau adalah zat yang maha menunjuki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ila siratim mustaqim, menuju ke jalan lurusmu yang Engkau telah tetapkan untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keselamatan dan kesentosaan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Amma ba'du, adapun sesudah itu jamaah subuh rahimakumullah, kok iftitahnya panjang sekali. Ya, iftitah ini sebetulnya sebagian daripada iftitah sholat malamnya. Sholat malam itu iftitahnya banyak. Jadi salah satunya ini kita pakai iftitah di kuliah subuh. Intinya itu. Jadi kita kan bukan masyarakat padang pasir, tapi kita selaku muslim ya sebaiknya mengetahui itu semuanya. Untuk tahu harus diberitahu, karena aslinya orang tidak tahu. Kan gitu, urut-urutannya itu gitu. Jadi dimaksudkan di sini adalah memberitahu, karena aslinya kita tidak tahu apa-apa. Jamaah subuh rahimakumullah. Nasihatul ibad itu nasihat untuk para hamba yang taat, itu terdiri dari sabda Nabi, kata sahabat, dan kata ulama as-salafus salih. Jadi itu. Dan semuanya itu kalau kita pelajari mangkul itu kalau dirunut itu merupakan tadabbur daripada ayat. Jadi tadabbur pada tataran penerapan gitu. Kita sudah selesaikan nasihat yang pertama dari Ali, yaitu sahabat Ali, yaitu ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Saya hanya ulang temanya saja. Dan selanjutnya yang kedua yaitu
Wal adabu khairu khirfatin, dan adab itu adalah sebaik-baik upaya mencari kehidupan. Pangpo jiwa, ini terjemahan yang tepat itu adalah kita ambil dari bahasa Jawa. Adab itu adalah pangpo jiwa sing apik. Sing apik. Wong adab apa mendatangkan duit, apa mendatangkan beras, apa mendatangkan sembako. Itu hubungannya apa begitu? Itu kalau kita baca gitu itu seolah-olah menangkap pesannya seperti itu. Tapi baik kita lihat, kita runut pada nas-nas yang ada, yang itu menjadi pedoman kita agar terhindar dari kesesatan, ya. Agar kita taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima. Aku telah meninggalkan pada engkau dua perkara yang engkau langtatilu, yang engkau tidak akan tersesat abada. Ada yang riwayat tulisnya abada. Intama saktum bima, jika engkau berpegang. Tamassaka ya tamassaku, itu pegangannya kuat, mencekeram gitu. Intama saktum bihima, apabila engkau memegangi secara erat pada keduanya kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Nasihat yang kedua, yaitu ini mohon maaf untuk linknya nggak jalan. Ya karena yang ngomong ini ya ilmunya nggak nyampe. Yang kedua yaitu wal adabu khairu khifah. Adab itu adalah sebaik-sebaik pangko jiwa atau upaya kehidupan. Di dalam orasi-orasi sambutan-sambutan para pejabat kita itu sering menyebut peradaban. Tidak lagi kebudayaan tapi peradaban. Kalau dulu kita belajar antropologi budaya itu dikenalkan perbedaan antara budaya dan adab, kebudayaan dan peradaban. Dulu diterjemahkan di literatur itu adalah kalau kebudayaan itu sifatnya lahiriah, kalau peradaban sifatnya adalah batiniah. Batiniah dalam arti kata dia meliputi budaya batin. Berarti kalau kita terjemahkan di manajemen pendidikan, gitu ya, itu lebih tepatnya budaya lahir itu berkenaan dengan apa? Ya tentang hal yang nyata. Tapi kalau budaya batin itu adalah tentang sikap, kemudian pendapat, opini, itu budaya batin. Jadi itu lebih mengakar daripada yang lahiriah. Kalau lahiriah itu nanti jatuhnya pada formalitas. Maka banyak disampaikan bahwa kita hendaknya mendorong agar mencapai kemajuan peradaban. Mestinya peradaban itu semakin maju, semakin dekat dengan yang mempunyai nilai. Nilai itu aslinya dari Allah. Manusia itu kan gempil kewenangan Allah untuk memberi nilai.
guru, dosen memberi nilai kepada siswa dan mahasiswa kan gitu. Sesama orang menilai terhadap orang lain, nilai. Oke, peradaban. Jadi kalau ulama kita memberikan takrif atau batasan bahwa kalau apa bedanya akhlak? Akhlak dan adab itu malah di raport Tempo dulu ditulisnya budi pekerti, ya, budi pekerti. Sebenarnya budi pekerti ini yang lebih dekat dengan peradaban, adab. Jadi akhlak dalam hidup nyata itu adab. Makanya orang yang berperilaku tidak mengacu pada akhlakul karimah, itu dia dikatakan tidak beradab atau biadab. Satu strip sedikit lagi sudah jadi binatang atau sudah sama dan sebangun dengan binatang. Karena kalau kita perhatikan ya, kambing itu masuk kebunnya siapa saja, tidak masalah. Makan tanamannya siapa saja, tidak masalah. Tapi manusia kan jadi masalah. Jadi ayam itu tidur di lahannya siapa saja, tidak masalah. Burung tidur di pohonnya siapa saja, tidak masalah. Tidak pernah ada laporan kepolisian yang materinya adalah melaporkan banyak burung-burung itu tidur di pohon saya, di depan rumah saya. Tidak ada. Itu gambaran sekilas tentang adab, peradaban. Kemudian bagaimana yang demikian dalam Al-Quran? Saya kutipkan ini surat Luqman. Ayat 12-19. Tapi nanti sesampainya saja. Ada beberapa orang terkenal, keluarga terkenal, binatang terkenal yang kemudian dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Binatang terkenal yaitu semut. Jadi surat An-Naml. Dan itu menjadi rendah nilai Al-Quran jika surat An-Naml itu diganti dengan terjemahan surat semut. Itu kan ya. Nanti terus pembahasannya ada gula, ada semut, gitu kan. Dan lagi. Kemudian menjadi rendah lah. Nas itu menjadi rendah. Ada nama orang Luqman, kan? Surat Luqman. Kemudian terkenal dengan Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim. Padahal Al-Hakim itu sifat dari Allah, tapi diberikan pada manusia karena manusia itu sangat dekat dengan sifat Allah itu. Al-Hakim artinya bijaksana. Luqmanul Hakim. Sahabat besar tidak ada yang dijadikan nama surat. Ya. Nama personlek yang dijadikan nama lagi yaitu surat yaitu Maryam. Yang kemudian menjadi ibu Isa. Kenapa Maryam dulu disebut? Ya karena Isa nanti belakangan, karena dia adalah dilahirkan oleh Isa. Kasusnya ya kasus dalam contoh dalam memang ada persamaan dengan Adam dalam proses kejadiannya. Kalau Adam tanpa ibu, tanpa bapak, jadi kan hubungannya kan gitu. Hubungannya Adam manusia, Isa manusia, kita manusia. Bagaimana kejadian Adam, Isa, dan kita? Itu kalau kita urai gitu kan, Adam,
kejadiannya adalah tanpa ibu dan tanpa bapak. Jadi Isa ada ibu tanpa bapak. Jadi kalau gitu banyak sekarang ada ibu tapi tanpa bapak, artinya tidak jelas bapaknya. Itu beda dengan fakta sejarah itu kan, beda. Kemudian nama semut itu ya, semut itu. Semut itu menggambarkan kepeduliannya sangat tinggi. Bahkan ketika Sulaiman dan bala pasukannya mau lewat, dia komando semutnya, sembunyilah ke lubang. Karena Sulaiman itu dan bala tentaranya tidak ngerti kan, diinjak-injak mati kan. Tapi Sulaiman atas kuasa Allah, karunia Allah, dia diberi pemahaman terhadap bahasa semut. Maka dia tersenyumlah Sulaiman. Kemudian keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga yang melahirkan Maryam. Ya, jadi itu sekedar untuk introduction gitu ya, iftitah gitu. Kita lihat surat Luqman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walaqad dan sungguh ataina kami telah mendatangkan Luqmana, telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Apa hikmah yang ada di sini? Satu, anishkurulillah, supaya bersyukur kepada Allah. Kemarin Ustadz Amin sudah menjelaskan di sini ya, Ustadz Amin. Ya, bersyukur itu tanda orang itu faham, orang itu bijak ya. Bersyukurlah kepada Allah. Ajaran hikmahnya itu dua. Satu, bersyukur kepada Allah. Kemudian akibat orang mau bersyukur pada Allah itu apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi Al-Qur'an itu memerintahkan itu biasanya diikuti, mengapa kok diperintahkan? Apa sih baiknya kalau perintah itu dilakukan? Itu sangat jelas sekali kalau itu susunan kalimat yang memang ini wahyu. Meskipun sampai tahun 2002 ini masih banyak, masih ada selintingan-selintingan. Itu Quran itu adalah imajiner. Al-Quran itu adalah kebohongan publik. Ada bahasanya, Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Dan kalau dia berpikir logis, Muhammad itu ummi. Ummi itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Kok sampai ngarang Al-Quran itu kayak ngoyo-woro. Nah itu tandanya dia juga tidak paham Al-Quran. Orang Arab sendiri yang paham Al-Quran, paham bahasa Al-Quran, itu mengatakan ini bukan karya manusia. Kita lihat susunannya ini kan. Itu bahasa ini wahyu itu sangat jelas kan. Dan sungguh kami telah memberikan Luqman al-hikmah, kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Isinya, kontennya anishkurillah, yaitu bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur pada Allah, wa may yashkur. Ini kan terus pertanyaan batin itu selalu mengalir di ayat itu. Kalau kita bersyukur, udah mau bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru. Sesungguhnya orang yang mau bersyukur itu dia bersyukur kembali pada diri mereka sendiri. Yashkuru li nafsi. Kebaikannya kembali pada orang yang pandai bersyukur, akhirnya dia tidak mengeluh. Ustaz Amin kemarin tidak mengeluh, kan? Tidak putus asa,
Tidak itu. Jadi menghargai, dia bersyukur. Wa man kafara. Nah, ini jadi paradoks sekali. Satu, dikatakan orang yang bersyukur itu seperti ini. Bersyukur kembali pada diri. Tapi sebaliknya yang kufur. Kufur di sini bukan kufur, tapi kufur nikmat, ya. Kufur itu macam-macam. Jadi kufar itu juga kadang-kadang petani artinya, ya. Kufur, kafir. Kafir yang ditakuti orang Indonesia itu adalah sebetulnya kafir etikodi, kafir etika, akidah. Itu. Dia tidak tahu kalau kafir itu firman Allah yang diberikan pada Muhammad, yang disuruh disampaikan pada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, ka, orang kedua tunggal, ka, berarti khusus Muhammad. Illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menyampaikan kasih sayang, rahmat, kasih sayang lil alamin, untuk seantero alam. Ya alam manusia, ya alam flora, ya alam fauna kalau di dunia, ya alam dunia, ya alam akhirat. Jadi lintas alam. Ajaran Muhammad itu lintas alam. Jadi tidak saja lintas suku. Jadi kalau orang masih takut dengan Islam, berarti belum paham Islam. Takut Islam itu, takut berlebihan terhadap Islam itu istilah populernya adalah Islamfobia, fobi terhadap Islam. Wa man kafara, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, fa innallah. Di sini dia menyebutkan sebagai orang ketiga. Sesungguhnya Allah, padahal yang beriman itu Allah sendiri. Mestinya kan fa inni ghaniyun hamid. Tapi tidak, fa innallaha ghaniyun hamid. Di sini sebenarnya memberi jembatan emas antara orang yang kufur dengan orang yang mukmin. Biar tidak takut yang kufur itu merubah diri jadi mukmin. Itu sesungguhnya Allah. Allah itu menjadi di sini posisinya sebagai orang ketiga. Barang siapa yang kufur, kufur apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi orang yang kufur harus punya pemikiran, kalau kita kampanye, kita provokasi orang-orang agar menjadi tidak percaya sama Islam, tidak, supaya anti Islam semuanya, sebetulnya Allah tidak akan jatuh miskin. Allah tidak akan pailit, ya. Allah ya. Ghaniyun, cukuplah bagi Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Kaya itu cukup. Cukup itu tidak perlu orang lain, tidak. Kalau orang lain berarti Allah itu sebangsa orang. Tidak perlu yang lain. Jadi jangan orang lain nanti malah salah makna. Ghaniyun, cukup ya. Bahkan dia yang mencukupi semua yang merasa tidak cukup. Hamid dan maha terpuji. Jadi kalau sifatnya Allah itu sudah ghani, kok masih ada orang tidak mau ahmada yuhmidu kepada Allah, maka dia orang yang tidak tahu diri, tidak tahu posisinya. Nah, ini pertama adalah nilai daripada adab ini dalam pelaksanaannya adalah supaya bersyukur. Bersyukur itu adalah kembalinya pada diri sendiri. Tapi kalau kufur sebetulnya tidak akan mengurangi kewibawaan Allah sebagai posisinya sebagai Tuhan. Dulu malah Dr. Nurholis Majid menerjemahkan kalimat thayyibah itu tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Yang membedakan cuma Tuhan yang pertama T-nya kecil, Tuhan yang kedua T-nya hurufnya besar. Itu
almarhum semoga diampuni oleh Allah itu terlalu pinter sehingga kadang-kadang penjelasannya itu kontradik dengan nas-nas yang ada. Oke, saya kira sekarang sudah pukul 5.30 dan satu di antara contoh adab itu ada di surat Luqman ayat 13 dan masih ayat 12 dan insyaallah kita akan tunjukkan adab-adab apa yang dapat kita gali atau kita tadabburi dari surat Luqman ayat 12 sampai 19. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.